Memang ada beberapa kriteria kasus dalam infeksi COVID-19 ini. Yang paling pertama adalah orang dalam pemantauan atau disingkat ODP. Yang kedua adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga adalah kasus konfirmasi. Yang keempat adalah kasus probable, dan yang terakhir adalah kontak. Orang dalam pemantauan. Apa itu orang dalam pemantauan? Yaitu seseorang yang mengalami satu gejala demam. Nah, disebut demam apabila suhu tubuh itu di atas 38 derajat Celcius, atau bahkan ada yang bilang juga di atas 38,5 derajat Celcius. Nah, atau kedua, gejala-gejala infeksi saluran nafas atas akut seperti batuk pilek, nyeri menelan, atau sulit menelan kan. Nah, itu tanpa disertai gejala-gejala pneumonia seperti sesak dan demam tinggi. Artinya orang dalam pemantauan ini gejalanya ringan seperti batuk pilek biasa lah. Yang membedakan orang ini ketika dia ada riwayat bepergian atau baru pulang dari negara-negara yang sudah terjangkit virus corona. Itu orang dalam pemantauan. Yang kedua, ini yang agak berat, yaitu pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini sama, seseorang yang ada riwayat demam, batuk pilek disertai dengan tanda-tanda radang infeksi paru atau pneumonia, yaitu disertai dengan sesak dan demam tinggi. Nah, orang ini ditambah juga dengan hasil ronsen radiologi, ronsen dada gambaran pneumonia. Kemudian orang ini ada riwayat bepergian ke daerah, sama 14 hari ke belakang ada riwayat bepergian ke daerah yang terjangkit. Ini dikategorikan ke pasien dalam pengawasan, dan biasanya gejalanya lebih berat daripada yang tadi, orang dalam pemantauan. Kalau tadi orang dalam pemantauan itu tindakannya cukup diobservasi atau isolasi diri di rumah selama 14 hari. Kalau pasien dalam pengawasan ini yang harus dirawat. Kalau definisi yang ketiga itulah kasus konfirmasi. Apa itu kasus konfirmasi? Yaitu kasus pasien dalam pengawasan yang sudah terkonfirmasi positif virus corona. Ini yang disebut dengan pasiennya positif menderita infeksi corona. Apabila pasien dalam pengawasan ketika dirawat, kita ambil sampel dari apus hidung, apus tenggorok, kemudian dari dahak dan dari darah. Kita ambil sampel, kita kirim ke Batlit-Bangkes di Jakarta untuk diperiksa apakah coronanya positif atau tidak. Kalau positif, langsung orang ini masuk ke dalam kasus konfirmasi. Setelah tadi kriteria orang pemantauan, pasien dalam pengawasan, kriteria pasien terkonfirmasi, ada juga kriteria kontak erat. Apa itu kontak erat? Kontak erat itu adalah seseorang yang berada di ruangan atau berkunjung atau bercakap-cakap dalam radius 1 meter dengan orang yang sudah masuk kriteria pasien dalam pengawasan dan pasien konfirmasi. Dan kontak erat ini bisa sebagai petugas kesehatan, bisa penunggu pasien, bisa orang serumah, bisa tamu yang pernah datang ke rumah yang pasien dalam pengawasan, bisa juga orang-orang yang satu mobil, bisa juga orang-orang yang satu tempat kerja atau satu kamar.